Terima kasih masih di MNC News Now pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita dengan Prof. Siti Rohaini dan juga Pak Reza. Saya ke Prof. Siti Rohaini. Prof, ini kan rencananya akan bertemu nanti dengan CEO Tesla Elon Musk. Ini apa yang akan dibahas, Prof? Tentu karena ini memang sangat spesifik ya. Ini kan tentang masalah mobil listrik ya. Nah, Presiden sendiri kan sudah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setidaknya Indonesia harus sekarang ini sedang mencoba untuk memproduksi baterai sendiri, ya, dan atau setengah jadi lah. Tetapi tidak nego itu diekspor ya, sehingga tentu negosiasi di situ adalah negosiasi bagaimana Indonesia dapat nantinya mengekspor baterai itu, ya. Jadi bukan lagi bukan lagi raw materialnya ya, seperti nikel misalnya, kemudian juga komponen-komponen yang lain. Tentu ini akan menjadi titik yang sangat strategis ya bagi Indonesia kalau nanti misalnya proses negosiasi ini bisa berjalan, karena bagaimanapun Telsa ini kan produsen mobil listrik yang besar ya, yang cukup besar, meskipun juga di Indonesia saat ini di Cikarang itu Hyundai itu sudah mulai memproduksi ya di Indonesia, bahkan base-nya itu di Indonesia. Jadi memang ini adalah satu kunjungan yang diharapkan akan menjadi pembuka bagi ekspor Indonesia, yang itu digagas oleh Bapak Presiden sejak awal beliau menjabat ya, dan pada tahun-tahun inilah sebetulnya setelah kita mampu juga untuk membangun smelter sendiri, sehingga ini nantinya akan lift up ya ekspor Indonesia, dan tentu ini satu lompatan ya bagi Indonesia untuk merespon perkembangan ekonomi dunia yang nantinya akan bergeser, terutama untuk dunia otomotif ya. Dunia otomotif itu akan bergeser kepada mobil listrik, dan tentu saja ini kita mempunyai raw materialnya, dan tentu saja kita juga mempunyai skills ya. Kita mempunyai skills untuk mengolah itu, dan tentu saja ini akan menjadi sekali lagi sebagai satu lompatan bagi ekspor Indonesia di masa yang akan datang. Baik, saya ke Pak Reza terlebih dulu. Pak Reza, ini kan sepertinya ada agenda yang diselipkan memang Presiden Joko Widodo untuk tujuannya adalah pengembangan ekspor dari raw material yang akan semoga ada kerjasama nanti dengan Tesla saat ini yang mengembangkan mobil listrik. Nah, ini apakah perlu ada agenda-agenda lain juga yang diselipkan? Tidak hanya mungkin bertemu dengan CEO Tesla, tapi mungkin ke tempat-tempat yang lain. Mungkin bisa jadi ke Google ataupun ke Facebook, untuk mungkin hal-hal yang juga perlu ditangkal adalah misalnya dalam pemberian atau penyebaran informasi. Perlukah juga hal-hal itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan mungkin bisa jadi memperpanjang masa kunjungan kerja ke sana? Memang terasa sekali ya, ini harusnya kita mampu mengoptimalkan kunjungan ini ya. Sekali merengkuh dayung, kalau perlu 7 pulau sekaligus terlampaui. Tadi tepat sekali dikatakan bahwa selain Elon Musk, kita juga harus bertemu juga dengan petinggi-petinggi industri IT Amerika Serikat, industri otomotif Amerika Serikat, industri ruang angkasa Amerika Serikat, dan industri pertambangan Amerika Serikat. Tentunya sudah ada persiapan awal, dan persiapan awal ini saya pikir tidak dibukakan kepada publik karena khawatir menimbulkan kecemburuan dari para pesaing bisnis Amerika Serikat ya. Tapi yang patut kita sadari adalah kalau berbicara dengan kalangan bisnis itu bahasanya beda dengan kalangan Pentagon maupun kalangan White House maupun kalangan State Department, beda. Baik. Kita akan berhubungan dengan bahasa yang sangat spesifik, dengan terminologi yang sangat spesifik, misalnya good governance, itemization. Good governance itu kita harus buka. Responsibility, accountability, fairness, transparency. Kemudian good corporate governance, kita berbicara tentang misalnya kecepatan pemberian usaha, lokasi usaha. Jadi banyak hal-hal yang harus dibahas dengan sangat detail, dan untuk itu ini informasi yang masih dirahasiakan oleh kedua belah pihak. Baik. Ini kita berbicara lagi mengenai masalah posisi Indonesia. Tadi sudah banyak yang disampaikan bahwa posisi Indonesia ini memang dalam pembangunan atau perdamaian dan juga stabilitas ini cukup diperhitungkan seperti itu. Tapi bagaimana Pak Reza dalam sifat atau
standpoint Indonesia dalam akan ada perang yang masih terjadi antara Ukraina dan Rusia, apakah perlu juga disampaikan poin Indonesia saat KTT dan juga pertemuan dengan Amerika Serikat nanti? Saya pikir Amerika Serikat itu sangat berterima kasih ya akan posisi abstain yang kita buat beberapa bulan silam ya. Karena kita termasuk rombongan dari 141 dari 181 negara yang mendukung resolusi tersebut. Kita mendukung resolusi tersebut 141 dari 181 negara, sementara ada 35 negara yang abstain. Jadi dalam hal ini keuntungan Indonesia bersama dengan negara ASEAN lain adalah kita bermitra dengan Kamboja, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand. Jadi kita termasuk negara yang mendukung resolusi, dan untungnya kita tidak memberikan sanksi kepada pihak Rusia, sehingga posisi Indonesia itu benar-benar diperhatikan oleh Amerika Serikat. Jadi untuk kedepannya, saya pikir terbuka peluang untuk dialog langsung Indonesia dengan Amerika Serikat, bagaimana prospek penyelesaian krisis Ukraina dan Rusia ini. Tentunya kita harus datang dengan inisiatif, harus datang dengan draft resolusi yang disetujui oleh Amerika Serikat, dan untuk itu tentunya juga pada saat yang sama kita juga berhubungan dengan Rusia dan juga dengan negara-negara lain yang sudah terlibat aktif dalam penyelesaian konflik ini, misalnya Turki. Dan untuk itu ya kita harus ini dialognya terpisah nih, karena dalam hal ini ASEAN sendiri suaranya berbeda, dan tentunya Indonesia harus berani mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa untuk suatu draft resolusi baru, misalnya untuk mencegah terjadinya perluasan perang, mencegah terjadinya konflik terbuka antara NATO dengan Rusia, maka perlu dirancang suatu resolusi yang lebih demokratis, dan untuk itu Indonesia akan bersama negara OKI dan negara-negara gerakan non-blok, dan untuk itu Amerika Serikat hendaknya diberitahu sejak dini, karena jangan sampai nantinya resolusi yang kita rancang tahu-tahu ditentang oleh Amerika Serikat dan akibatnya mempermalukan Indonesia dan OKI dan GNB tersebut. Baik, Indonesia saat ini merancang resolusi dan saat ini tidak ada sanksi untuk Rusia, tapi saya ke Prof. Siti, tapi apakah mungkin ke depan sudah ada lobby-lobby dari Amerika Serikat, dalam hal ini mungkin Presiden Biden yang mungkin meminta Presiden Jokowi secara khusus untuk mungkin tidak mengundang salah satu pimpinan negara atau mungkin sebut saja saat ini Putin ke Indonesia saat G20 November nanti ke Indonesia? Ya. Bang Wilson, ini kan perlu juga ditambahkan ya, kita sekarang sedang memegang presidensi G20 ya, G20 ya, presidensi G20, dan sebetulnya hampir dunia internasional sebetulnya berspekulasi ya, bagaimana kemudian Indonesia menanggapi tekanan dari Amerika ya dan sekutunya tentang masalah tentang masalah kedatangan Putin. Ini kan tidak terduga ya oleh pemimpin-pemimpin dunia yang lain, ketika kemudian secara genuine sebetulnya, dan itu kami di lingkungan istana juga sebetulnya cukup ini juga surprise ya, karena itu betul-betul ide dari Bapak Presiden, mengapa tidak dua-duanya diundang gitu ya. Jadi bukan hanya lobby-lobby yang sifatnya itu tersembunyi, bahkan Presiden sendiri sebetulnya sudah menyampaikan bahwa beliau melakukan pembicaraan via telepon ya dengan Presiden Putin dan juga Presiden Ukraina, dan dua-duanya akan diundang, dan tentu ini surprise ya, ini satu penyelesaian yang betul-betul sangat Indonesia. Jadi ini tidak terbayangkan, bahkan kami pada waktu itu masih sedang mencoba untuk membuat satu simulasi Prof. Reza ya pada waktu itu, tetapi Presiden kemudian menyampaikan kita undang saja dua-duanya ke Indonesia. Nah, ini adalah sesuatu yang ini menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia ini adalah negara yang tadi disampaikan oleh Prof. Reza, bahwa kita itu memang negara yang memang perlu diperhitungkan ya, bahkan dalam banyak hal. Ada banyak lesson learned dari Indonesia yang terkait dengan masalah konflik ya. Bagaimana Indonesia mempunyai modalitas untuk itu. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Presiden ya pada saat saya menjadi staf khusus beliau, bahwa mestinya kita harus mengusulkan kepada PBB ya, kepada UNESCO, bahwa yang disebut dengan
developed country itu bukan hanya masalah ekonomi dan juga masalah pertahanan, tapi bagaimana satu negara itu mampu mengelola keberagaman dan mengelola konflik. Seharusnya Indonesia sudah masuk di dalam negara maju ya, karena itu tadi yang tadi disampaikan oleh Bang Wilson, bahwa apakah ada deal gitu ya yang sifatnya terus. Ini bukan, Presiden menyampaikan dengan sangat tegas kami akan mengundang dua-duanya, dan itu nampaknya tidak ada respon yang sifatnya gesturnya itu Amerika keberatan tentang diundangnya dua kepala negara itu. Jadi kita sebetulnya cukup punya itu tentu saja bukan datang tiba-tiba, tetapi memang modalitas kita ada di situ, dan Presiden adalah bagian dari proses modalitas bangsa kita yang sebetulnya mempunyai cara-cara untuk menyelesaikan konflik itu secara amicable ya, secara win-win solution. Jadi selama ini kita belum mendengar ya, kita terus memantau tentu saja dengan teman-teman yang ada di Kementerian Luar Negeri bagaimana respon dari Amerika dan juga allies dari Amerika tentang rencana Presiden untuk mengundang kedua kepala negara ini ke Indonesia. Baik, tapi mungkin memang saat ini Amerika belum menyatakan sikapnya, tapi nanti apa backup plan yang disiapkan oleh pemerintah jika ternyata nantinya ketika mengundang kedua negara mungkin ada negara-negara maju yang mungkin tidak suka dengan kebijakan Indonesia ini, kira-kira backup plan-nya seperti apa nanti, apalagi jika berdampak nantinya pada ekonomi dan juga politik Indonesia di global, Prof. Siti? Ya, yang pertama tentu ini kita sampaikan dulu ya kepada publik global ya, secara internasional, terutama sebetulnya yang terpenting adalah anggota dari G20 ya. Pada waktu itu juga sebetulnya kami di kantor staf Presiden ada pertanyaan dari wartawan juga gitu, apakah kemudian Indonesia akan menerima gitu ya tekanan Amerika untuk gitu. Maka kami menyampaikan pada waktu itu Pak Kastaf menyampaikan bahwa jikapun misalnya keputusan tidak mengundang Rusia itu dilakukan, tetapi bukan Indonesia sebagai yang memegang presidensi, itu yang harus memutuskan adalah anggota G20 gitu ya. Anggota G20 yang harus memutuskan, tetapi sikap Indonesia itu adalah amicable ya, dan win-win solution, bahwa tidak ada salahnya sebetulnya mengundang keduanya. Ukraina sebagai observer itu akan sangat bagus sekali, dan tentu nanti kita harapkan ketika keduanya ada di Indonesia, tentu di situ kita harapkan ada peluang-peluang di mana Indonesia akan memainkan peran untuk menjembatani perbedaan-perbedaan antara kepentingan Amerika, kepentingan Uni Eropa misalnya dengan Rusia ya. Jadi ini tentu berkaca kepada banyak hal yang Indonesia sendiri pernah ya menjadi penengah dari konflik Kamboja, pernah jadi penengah dari Myanmar ya. Tentu saja ini kita harapkan kita plan B-nya itu adalah kita tidak perlu punya plan B, tetapi kita akan explain kepada Amerika tentang posisi-posisi yang sebetulnya diperbolehkan Indonesia sebagai pemegang presidensi dari G20 itu untuk mengundang siapa yang dianggap penting oleh Indonesia. Baik, kita harapkan sikap Indonesia di konferensi tingkat tinggi internasional baik ASEAN dan juga Amerika Serikat dan juga G20 nanti ini disambut baik oleh negara-negara asing sehingga tidak membuat kerjasama ini bisa rusak, dan semoga kerjasama ini bisa terjalin ke depannya baik dari segi ekonomi, politik maupun tadi teknologi. Baik, terima kasih Prof. Siti Rohaini Zuhayatin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan juga terima kasih Pak Teuku Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Sehat selalu Prof dan juga Pak Reza. Terima kasih Bang Wilson. Terima kasih Prof. Reza.